wabarakatuh. Saya Herul HSPDI dengan NIM 210001233675. Mahasiswa PPG dalam jabatan Rommel 31 tahap 1 LPTK Universitas Islam Negeri Makassar tahun 2024 dan guru pendidikan agama Islam dan guru pekerti di salah satu sekolah yaitu SMP Negeri 1 Kota Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di UPT SPF SMP Negeri 1 Kota Makassar dengan materi sholat jenazah dengan menggunakan metode pembelajaran PBL dengan jumlah peserta didik 35 dengan durasi 3 kali 40 menit. Video mengajar ini sebagai salah satu tugas dalam uji kinerja. Saya yakin bahwa melalui uji kinerja ini saya yakin bisa mengembangkan diri menjadi seorang pendidik yang lebih profesional dan inspiratif. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita kelas siap dilaksanakan. Said siap. Yaman. Dilan Suparyoji, Hadir Pak. Ahmad Risa, Hadir Pak. Aira Rizki, Hadir Pak. Almira Hania, Anissa Arab, Bambang Yudanuri, Tina Rizki, Hadir Pak. Hadir Pak. Dwi Rizki, Dwi Swasti, Rakitya, Zela Purnawan, Hadir Pak. Abiza Seris, Hadir Pak. Lady Safira, Muhammad Nabi Zubair, Muhammad Fahyal Farisi, Hadir Pak. Muhammad Iradatullah, Pak. Muhammad Aswar Nurhayya, Hadir Pak. Muhammad Rizki Rahman Rahman, Muhammad Hamdan Hadir Al-Fatih, Pak. Muhammad Aswin Ali, Hadir Pak. Muhammad Farel, Muhammad Naswan, Ya Pak.
Muhammad Rizaliaku, Hadir Pak. Nadia, Akila Wahyuni, Lilian Firmi, Olivia, Raden Musbah, Hadir Pak. Ramdhani Putra, Salman Kembarisi, Salsabila Nadika, Siti Hasna Agustina, Hanifah Nuraini, Sultan Hadir Nuraini, Pak. Sawaluddin, Hadir Pak. Kaum Neraka, Zalwa, Jumrah. Baik rekan sekalian, sebelum kita lanjut materi, kita mengadakan kebiasaan ya. Diingatkan HP ini. Buka Quran surah Ar-Rahman, kita baca dari ayat pertama sampai ayat 30 ya. Surah Ar-Rahman surah berapa? Surah 55 ya. Silakan dicatat. Nah, baca dari ayat 1 sampai ayat 1 sampai 30. Kosongkan dulu di atas surya. Tidak ada surya. Minum. Orang mau membaca Quran harus dengan hati yang tenang. Sama. Berapa? Sudah? Ya. Sudah dapat? Sudah. Sini sudah. Ini sudah. Baiknya kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3, 1, 2, mulai. Wal
Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Semoga kita mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran. Baik. Selanjutnya ada yang bisa membantu temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa? Depan? Ya, oke. Semua ikut ya, nanti di depan, ya. Ya. Mau berdiri. Oke, baik, terima kasih. Baik anak sekalian, ya, kalian bisa perhatikan atas ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis makna salat jenazah, ya, makna salat jenazah, dan peserta didik kalian mampu menunjukkan ya hukum pelaksanaan salat jenazah. Sebelumnya anak sekalian, Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang pernah ikut melaksanakan salat jenazah? Siapa? Ya, bisa. Di mana bisa? Di masjid.
sholat jenazah? Siapa yang bisa jawab? Nanya. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Atau silakan pilih salah satunya di atas. Kenapa tidak semua orang ikut melaksanakan sholat jenazah? Ya. Ya, karena ya betul. Dia sedang sakit, ya, atau dia sedang apa? Kondisi lumpuh, atau apa? Atau tidak sempat. Ya. Apa-apa saja rukun salat jenazah. Apa saja rukun salat jenazah? Apa? Rukun salat jenazah. Apa yang pertama dilakukan? Takbiratul ihram. Dan membaca apa? Apa yang dibaca? Baik. Untuk itu anak-anak sekalian, ya, kalau banyak yang belum memahami, maka dari itu kita akan mempelajari materi ini supaya kalian mampu memahami, ya. Baik. Selanjutnya Bapak ingin kalian bertanya kembali, ya. Pernahkah kalian menghadiri pemakaman atau pernah mengantar jenazah? Jadi penyelenggaraan salat jenazah itu adalah suatu penghormatan terakhir yang diberikan kepada, ya, jenazah itu sebagai bentuk, ya, rasa duka kita terhadap kaum muslimin. Ya, kita biasa melihat di sekitar kita banyak orang yang mengiringi jenazah dengan cara apa? Ugal-ugalan. Itu yang tidak dicontohkan, tidak benar. Ya, maka dari itu anak sekalian, kita perlu memahami bahwa, ya, penyelenggaraan jenazah itu sangat penting dan hukumnya itu, ya, apa? Apa hukumnya? Ya, harus dilakukan, ya, apabila ada di antara kita, ya, umat muslim yang meninggal dunia, lalu tidak ada yang menyelenggarakan jenazah atau dia menguburkan, maka semua umat muslim itu berdosa. Ya, semua umat muslim itu berdosa. Tetapi jika ada, ya, di antara kita yang sudah menyalatkan jenazah itu, maka apa? Maka hukumnya itu sudah terpenuhi, terbebas. Pak, bagaimana dengan saudara saya yang berada di Palestina, ya, yang meninggal dunia, ya, tanpa, ya, apa? Tanpa ada penyelenggaraan jenazah yang sampai selesai, karena dia sementara apa? Dia sementara diperangi oleh Israel. Pak, saya pernah sholat di masjid saya pada hari Jumat, ya, disuruh sholat gaib. Apa itu, Pak? Ya, jadi sholat gaib itu adalah sama saja halnya menyolatkan jenazah tanpa ada jenazah itu, karena jenazah itu telah hilang, ya, telah hilang atau tenggelam. Paham, ya? Selanjutnya Bapak, ya, akan membagikan kelompok kepada kalian. Bapak akan membagikan kertas, ya, kertas, dan masing-masing mencabut kertas, ya. Seumpama saya buat kelompok 4, jadi saya buat kertas 1, 2, 3, 4. Yang mendapatkan nomor 1 berdiri di kelompok 1, yang mencabut nomor 2 berdiri di kelompok 2. Ya, ada yang bisa buat?
kertasnya ditulis guru proposal 234 silakan dibuat. Betul dia memang sebelum Bapak membagikan kelompok, Bapak ingin bertanya kembali mengenai namanya tentang perasaan kalian. Ya, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan ketika ada di antara saudara kita atau keluarga kita yang meninggal dunia? Jadi tentu perasaan kita bersedih dan berduka. Yang kedua, pernahkah kalian mengenal orang yang sudah lama meninggal? Ataukah pernah mendoakan? Kita selalu mendoakan orang yang telah meninggal. Bagaimana perasaan kalian? Ya, ketika orang yang kita cintai, yang contoh orang tua kita yang telah mendahului kita, ya, pasti kita akan merasakan kesedihan. Apatah lagi kalau ya orang tua kita yang meninggal, pasti kita akan merasakan kesedihan karena kehilangan. Inilah anak sekalian yang kita harus ya lakukan setiap hari, yaitu berbakti kepada orang tua. Sebelum istirahat, karena kita akan istirahat jam 12 ya, melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu istirahat, kita masuk kembali jam 1 jam berapa? 25 ya? 25 ya, karena sekarang sudah masuk waktu istirahat. Kita istirahat dulu. Jadi sebentar Bapak akan membagikan kelompok. Ya, jadi kelompoknya itu sebentar maju depan satu-satu ya untuk mengambil nomor. Siapa yang dapat yang cabut nomor 1, dia bersedia kelompok 1. Kalau ada yang cabut nomor 2, bersedia kelompok 2. Baik, sudah paham ya? Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Bisa? Ya, jadi ya. Silakan. Ada ya? Pak, berarti tentang sholat jenazah itu berarti dari penjelasan Bapak tentang mendoakan dan berkorban untuk terakhir kalinya dengan orang meninggal. Ya. Jadi suatu penghormatan terakhir, ya. Apa kata Rasulullah, siapa yang ikut menyelenggarakan jenazah mulai dari ya jenazah itu wafat sampai menguburkan, maka dia mendapatkan pahala seperti gunung Uhud ya, 2 kali dari itu ya, artinya kita turut berduka cita ya, biasa diucapkan turut berduka cita, artinya kita harus ikut dalam penyelenggaraan itu. Seperti itu ya. Ya. Apanya? Iya, kalau jasadnya terpotong-potong, bagaimana cara penyelenggaraan jenazah? Ya, jasadnya saja yang ada yang diambil, biar tidak utuh. Sama saja halnya yang kejadian di mana? Di Palestina. Ya, banyak yang meninggal dunia, hancur tubuhnya, akhirnya tidak bisa disolatkan, tidak bisa dimandikan, dan tidak bisa dikafani. Maka itulah tadi yang saya sebut bahwa melaksanakan sholat itu ya bagi baik, karena ya masih ada ya. Kenapa? Ya.
kenapa tidak ada rukuk dan sujud? Ya, karena dalam rukun salat jenazah itu, ya Rasulullah SAW sudah memberikan apa? Sudah memberikan contoh. Ya, artinya tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Yang membedakan itu adalah posisi jenazah dan doanya. Kalau jenazah laki-laki yang meninggal, maka imam itu berdiri pas di kepala. Kalau dia perempuan, ya berada di bagian dada. Jadi seumpama saya masuk dalam masjid Pak, tiba-tiba ada orang sholat jenazah, saya tidak tahu apa jenazahnya ini, perempuan atau laki-laki. Lihat kelompok umat Islam, dan jika sudah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban tersebut gugur. Sedangkan salat fardu adalah salat yang wajib dilaksanakan, dan jika tidak maka akan mendapatkan dosa. betul, aplaus dulu. Baik, selanjutnya ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Kelompok 1, soal nomor 2. Oke, silakan. Bagaimana hubungan makna sholat jenazah dengan konsep akidah Islam seperti iman kepada hari akhir dan malaikat? Ya. Sholat jenazah Dengarkan temannya. tampak sebagai ritual penghormatan terhadap jenazah, memiliki hubungan erat dengan konsep akidah Islam, khususnya iman kepada hari akhir dan malaikat. Iman kepada hari akhir tercermin dalam sholat jenazah melalui pengakuan bahwa kematian adalah realitas yang pasti dan kehidupan setelah kematian akan terus berlanjut. Doa-doa dalam sholat jenazah memohon ampun dan rahmat bagi almarhum. Oke, baik. Oke, aplaus. Baik. Sudah ada dua kelompok yang menjawab. Selanjutnya ya, jawaban dari diskusi sudah ada dua kelompok yang menjawab. Sekarang dari kelompok 3 dan kelompok 4 yang belum. Ada jawaban dari kelompok 4? Ya, silakan. Belum? Ya. Kelompok 3 ada? Bisa dijawab? Bisa? Ada yang bisa jawab? Ya. Silakan dibaca soalnya. Maka sholat jenazah hukumnya wajib ayat dan apa darinya. Ya. Karena kewajiban ini dapat dan terbukti jika sebagai alasan dalam melaksanakannya. Jadi hukum salat jenazah adalah apa misal tadi? Misal apa tadi hukumnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah apa itu fardu kifayah? Saya Pak. Ya. Fardu kifayah itu tidak ada yang melaksanakannya, maka yang lain terbebas dari itu. Ya, jadi perbedaan antara sholat fardu dengan sholat jenazah. Sholat fardu itu wajib, ya, tidak boleh tinggalkan dan tidak boleh diwakili. Berbeda dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Apabila jika ada di antara kita orang muslim meninggal dunia lalu ada yang melaksanakannya, maka gugurlah hukumnya yang lain boleh. Tetapi jika salah satu di antara kita yang tidak ada menyalatkan atau ya melaksanakan penyelenggaraan jenazah, maka semuanya berdosa. Oke ya? Paham? Paham ya? Oke, baik. Selanjutnya anak sekalian, ya, masing-masing kelompok nanti akan membuat suatu poster. Ya, salah satu poster. Poster apa itu Pak? Kalian bisa lihat ke depan. Ya, ini adalah salah satu contoh poster. Kalian akan buat ya dalam bentuk apa namanya? Bahkan di karton ya, kalian akan buat, lalu kalian akan memajang seperti contoh ini. Pahala salat jenazah bisa mendapat dua qiraat, ya, 2 qiraat. Tapi 2 qiraat seperti dua guru. Nah, ini seperti ini, ya, ini poster. Ini contoh cara nikah salat jenazah. Bisa ya?
Nah, sebentar bisa mengambil contoh di Google, lalu dibuat posternya. Ya, Bapak akan membagikan karton sebentar dan kalian menuliskan posternya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Wakilannya. Yang lain diperhatikan temannya. Yang lain diperhatikan temannya. Nomor 1. Perhatikan bisa. Ya. Bisa diperhatikan temannya. Perhatikan. Ya. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Ya. hasil kerja kelompok kami. Ya. Silakan. Tata cara sholat jenazah. Ya. Pertama adalah membaca niat sholat jenazah. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, membaca surat al-fatihah. Keempat, takbir kedua. Kelima, membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keenam, takbir ketiga. Tujuh, membaca doa jenazah. 8, takbir keempat. 9, membaca doa untuk jenazah. 10, membaca doa untuk jenazah dan orang yang mensolatkan. 11, salam. Sekian hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin ada bertanya dari kelompok lain, silakan. Sudah paham semua ya? Baik, bisa ditempel di mana? Silakan. Silakan ditempel ya. Jadi hasil karyanya ditempel di depan sebagai poster supaya nanti dilihat teman-temannya. Silakan ditempel. Selanjutnya masih ada? Masih ada? Yang berapa? Ya silakan. Ya sudah siap silakan. Silakan ditempel ya.
ini merupakan bentuk penghormatan terakhir pada jenazah dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan dan rahmat kepadanya. Ya, bagaimana yang lain? Jadi posternya ini adalah poster tentang makna sholat jenazah. Nah, jadi kalian bisa baca nanti ya di dinding atau setelah ditempel. Ya, bagaimana? Kalau kalian ada pertanyaan untuk kelompok 4 ada? Namanya? Oke, oke, silakan ditempel. Selanjutnya, ya, silakan sekali. Ya, kita sambil menunggu temannya, kita tunggu tempel dulu. Ya, yang lain bisa perhatikan, ya. Kita lihat. Ya, kita berikan aplaus dulu. Selanjutnya kita dengarkan hasil ya diskusi dari kelompok 1. Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dengan poster cara ringkas sholat jenazah. Ya, Yang pertama, takbir pertama yaitu angkat takbir Allahu Akbar dan niat dalam hati sengaja. Yang kedua, angkat takbir Allahu Akbar salawat Nabi. Yang ketiga, takbir ketiga Allahu Akbar dan doa. Takbir keempat, angkat takbir keempat Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam ke kanan dan ke kiri. ya baik. Ada pertanyaan? Baiklah, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin bertanya apa untuk sholat jenazah. Ya, punya tadi. Hukum sholat jenazah yaitu fardu kifayah. Apabila sudah ada yang melaksanakannya, maka yang lain sudah terlepas dari kewajiban itu. Ya, oke, baik. Aplaus dulu. Silakan ditempel. Ini poster ya. Diisi dulu boleh di sana. Diisi dulu boleh. Tempelnya. Boleh di samping, boleh di samping, di samping.
Selanjutnya kelompok terakhir ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara menjalani jenazah. Yang pertama, kami 4 kali. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kami kedua. Yang keempat, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Yang kelima, mendoakan yang mati setelah takbir keempat. Yang keenam, salam. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa sampai di bawah dan kelompok 1 ingin bertanya, apa pengertian dari sholat jenazah? Mengapa sholat jenazah dilakukan? Sholat jenazah dilakukan apabila ada seseorang yang wafat dan juga ada beberapa orang yang tidak bisa mengobatinya, maka kita wajib untuk mengobati. Ya, oke, baik. Tempel di belakang ya, tempel di belakang. Belakang ditempel di belakang. Oke, sudah. Ya, baik ya. Terima kasih teman-teman sekalian untuk tugas kita hari ini yang membuat poster dan telah dilaksanakan dengan baik. Bapak akan memberikan nilai masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 kita memberikan satu apresiasi dengan nilai 90. Ya. Dan untuk kelompok 2 ya, kita memberikan juga apresiasi 90. Dan kelompok 3 kita memberikan apresiasi dengan nilai 95. Ya. Dan untuk kelompok 4 kita memberikan apresiasi dengan nilai 95. Bapak akan mengirimkan sebuah refleksi, silakan di HP-nya. Ya, silakan memberikan kepada pembelajaran refleksi pembelajaran hari ini. Ya, Anda bisa memberikan gambar ya. Demo apakah hari ini Anda senang, bahagia belajar tentang sholat jenazah. Ya, nanti Bapak akan beri sebaik. Di akhir pembelajaran ini, teman-teman sekalian, ya, di akhir pembelajaran ini, apa yang kita bisa ambil? Apa hikmahnya? Saya Pak. Ya, Hikmahnya kita bisa mengetahui tentang apa itu sholat jenazah dan apa hukum-hukumnya, bagaimana cara caranya, dan apa yang bisa didapat dampaknya kalau kita melakukan sholat jenazah. ya. Jadi hikmah yang kita dapatkan hari ini adalah yang pertama makna sholat jenazah, yang kedua apa? Tata cara penyelenggaraan sholat jenazah, yang keempat apa? Yang ketiga apa? Ya, pahala sholat jenazah. Baik teman-teman sekalian, sebelum Bapak menutup pembelajaran, misal pekan depan, ya, pekan depan kita akan masuk materi tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Jadi nanti insyaallah pekan depan kita akan melakukan praktek sholat jenazah. Ya, praktek sholat jenazah. Jadi hafal-hafal memang bacaan sholat jenazah. Ya, baik teman sekalian, untuk hari ini prinsip pelajaran kita semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu serta bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, jadi kita bisa mengamalkan karena kita telah mengetahui dan telah mempelajari makna sholat jenazah dan rukun-rukun sholat jenazah. Untuk itu mari kita tutup dengan pelajaran. Silakan kelasnya untuk menutup pelajaran kita hari ini.
Ustaz. Assalamualaikum.